Mereka gunakan baju kaos bertuliskan Republik Rasa Kerajaan. Ini ironis sekali karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja. Anak-anak BEM ini harus tahu dong, kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah daerah istimewa Yogyakarta. Halo, jumpa lagi dengan Om Begawan, tetap di Ngopini Politik, ngompol. Ini saya ingat Bang Ade Armando tuh dulu yang waktu digebukin pas demo apa itu sampai bonyok-bonyok ini. Ampun betul ini. Ini kasihan bener nih. Om Begawan tuh merasa kasihan, lihat ini Bang Ade Armando. Ini tak kirain itu masih bisa tetap menjaga nalar dan logika sehatnya itu. Namun ternyata demi membela para junjungannya, demi pasang badan pada ketua umum partainya, malah berkelebat diisi kepalanya malah kayak benang ruwet bundet. Sampai-sampai nyebut meragukan keseriusan mahasiswa UGM dan UI segala. Itu kemarin Bang Ade Armando itu menggugah video itu dengan kalimat seperti ini disimak ini masyarakat ini. Dia ngomong begini nih. Terus terang saya ini meragukan loh keseriusan para mahasiswa memperjuangkan demokrasi. Misalnya saja ini, saya baca bahwa ada gerakan aliansi mahasiswa di Jogja melawan politik dinasti. Nah, di video pendeknya itu tampil ketua BEM UI dan ketua BEM UGM. Mereka gunakan baju kaos bertuliskan Republik Rasa Kerajaan. Nah, lantas Ade Armando itu masih melanjutkan begini nih kalimatnya. Ini ironis sekali ini. Karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti. Dan mereka diam saja. Loh, anak-anak BEM ini harus tahu dong. Kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah daerah istimewa Yogyakarta. Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu. Gubernurnya adalah Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang menjadi gubernur karena garis keturunan. Waduh, ini kurang ajar ini Ade Armando ini. Nah, ini dengan pernyataan Ade Armando yang sembrono, yang penuh pengawuran ngomongnya orang gena, ini akibatnya publik meradang, marah, dan semua mengkritik balik apa yang disampaikan politisi PSI ini. Gini loh Bang Ade Armando, tak kasih tahu, tak kandani gitu loh. Sama-sama ini saya dekat di Jogja ini. Berpolitik itu mesti menjaga nurani dan akal waras kita. Kita tidak sedang membela si A, si B loh, si C loh. Yang kita bela itu kebenaran, bukan individunya. Nah, jika kebenaran yang kita bela, maka tidak peduli siapapun, sapa wonge, ora peduli gitu loh. Bila benar ya harus kita bela. Lah kok mantan dosen UI ini malah lali. Lupa dengan segala yang jadi materi kuliahnya dulu. Lupa dengan sejarah bangsa. Lupa bila ada keistimewaan yang perlu dijaga. Walah, ini intelektual loh, jadi blendek, ini meletre. Nah, demokrasi di Indonesia itu hadir belakangan. Setelah keistimewaan itu sudah ada sejak dulu. Dan melalui DPR bersepakat loh ini. Sistem pemerintahan di Jogja memang berbeda. Makanya Bang Ade, jangan ngikut tuanmu. Itu si ketua umum PSI yang ujuk-ujuk Bim Salah Bim jadi ketua umum itu. Juga kepentingan politik yang menyertainya. Malah nyeret-nyeret Pak Ganjar menyebut dengan ikut menjadi politik dinasti, menjadikan politik dinasti Jogja waktu jadi anggota DPR. Ini ngapain ini? Nah, itu kan tugasnya DPR untuk memutuskan, untuk merumuskan sebuah undang-undang, termasuk undang-undang keistimewaan Yogyakarta. Lah memangnya yang mutusin hanya Pak Ganjar Toktil sendirian.
Ya tidak suka sama Pak Ganjar, monggo, itu terserah panjenengan, itu pilihan. Mau membela PSI itu boleh banget, orang yang larang. Mendukung Prabowo Gibran itu sah-sah saja secara konstitusi. Hanya caranya, corone sing apik, sing elegan, yang harus punya adab etika. Masa kapasitas Bang Ade dosen loh. Harusnya intelektualnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Oh, ujuk-ujuk. Tiba-tiba nalar politiknya udah kayak Mbah Amin Rais saja. Kayak Bang Refli Harun sekelas itu. Malah kepemikiran sama Sugi Nur itu kalau caranya begitu. Atau Bambang Tri itu. Ayo ruwet, no, bundat, no. Nyingset. Amburadul itu. Bang Ade Armando. Akhirnya kan cuma minta maaf tuh panjenengan. Ayo, iya toh. Lah efeknya itu kantor PSI Jogja diancam, digeruduk massa Yogyakarta tuh. Malah ada gerakan tangkap Ade Armando. Oh iya, banyak kedua kali itu nantinya. Lah dia akhirnya klarifikasi. Bila pandangan itu adalah pandangan pribadinya, wis kasep. Terlambat gitu. Nah, tapi gini loh Bang Ade Armando. Kita ini sebagai individu akan dikait-kaitkan dengan apa yang melekat di kita. Jadi meski bicara atas nama pribadi, rakyat akan melihatnya. Yang bicara itu siapa? Lalu kenapa institusi dibawa-bawa? Ya supaya memberikan hukuman, kasih sanksi. Serta sebuah institusi harus menjaga kadernya. Orang ngomong sak karepe dhewe, sak senenge udele dhewe. Lah memperingatkan anggotanya untuk senantiasa ben ngati-hati, berhati-hati. Lah utamanya bila melemparkan pernyataan seperti itu. Lah Om Begawan ini tentunya ya kayak yang lain. Tidak menginginkan ada kekerasan yang kembali terulang. Seperti yang pernah dialami panjenengan dosen FISIP UI itu. Tapi kemarahan warga kadang tidak terkendali. Bila ujaran atau pernyataan yang disampaikan sudah kelewat batas. Iya, menyinggung perasaan, menyinggung harga diri. Lah mau bela Pak Jokowi sama Gibran, bila mereka bukan menjalankan politik dinasti ya sah-sah saja, orang apa-apa. Lah namanya saja mendukung kok. Masalahnya kenapa cara membela harus menyerang institusi lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan politik dinasti kepala negara yang saat ini sedang ramai, lagi gayeng. Ya, sudah banyak yang bersuara majunya Gibran kuwi, Mas Ade Armando. Jelas-jelas jadi bagian politik dinasti, prosesnya, caranya. Nah kayak gitu toh. Dia jadi cawapres ketika bapaknya sedang berkuasa jadi presiden. Mau dipantah dengan ribuan argumen, orang melihatnya ya ini adalah ada kaitannya. Ditambah masuk masa-masa krusial begini. Pamannya di MK. Lah tiba-tiba ada aturan yang diubah dan itu hanya menguntungkan putra mahkota, sama sekali tidak menguntungkan capres lain. Kenapa terkait yang begituan Bang Ade diem? Yang beginian, yang kasat mata meloho lewo-lewon jenengan diam. Malah nyangkut-nyangkut masalah keraton daerah istimewa Yogyakarta. Ya, Jeng Sultan ya tersinggung. Lah sebagai orang yang pernah jadi pengajar di UI, itu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik loh, harusnya pas itu. Tidakkah semestinya yang mencuat akhir-akhir ini mengusik hati kecil panjenengan, hati nurani Bang Ade Armando, malah ketutup. Lah bagaimana bisa no? Baliho PSI, Partai Tanpa Wakil Rakyat di Senayan sana, bisa memasang baliho ribuan jumlahnya di tiap kota seluruh Indonesia. Malah ada yang daerah orang enek PSI neneng enek balione lucu itu. Juga pernyataan penting ini. Masa orang baru 2 hari jadi anggota partai langsung ujug-ujug bim salazim bisa terpilih jadi ketua umum partai. Apakah itu hal yang wajar? Sebagai seorang dosen FISIP loh, UI meneh. Anda ini pikirannya gimana ini? Aduh, Bang Ade. Kritis boleh panjenengan itu. Hanya saja pada tempatnya, empan papan kalau bahasa Jawanya itu. Tahu masalah mana yang harus dikritisi. Orang sak geleme dhewe lah, dosen ilmu politik diem tentang politik dinasti Jokowi
Lah juga isu-isu yang lain yang menyertai. Lah kenapa Bang Ade jadi kayak sakit gigi gini? Kalau sudah tahu yang jelas tidak dikritik, ya jadilah sehatlah. Jadilah waras. Jadilah membela nalar dan logika. Moral etika politik. Di negara ini butuh seperti orang-orang seperti panjenengan, ya malah ora cetok. Lah supaya demokrasi kita ke depan makin berkualitas. Lah apa jadinya bila para penguasa nekat dan terus mengangkangi kekuasaan yang melekat pada dirinya? Lah kekuasaan itu mandat dari rakyat loh, bukan dari pengusaha, bukan dari bohir, bukan dari cukong, bukan untuk mengajak teman-teman berkuasa seperti yang saat ini sedang kita rasakan. Rakyat ini merasakan. Lah tidakkah Bang Ade ngelihat sendiri tuh, nonton dewe tuh, melihat sendiri Pak Jokowi, Gibran dan Kaisang di hadapan jurnal itu sering kebingungan loh menjawab pertanyaan. Jenengan tidak melihat ke sana, tidak mengamati toh. Lah coba itu diamati, dilihat. Kondisi ini berbeda jauh, mungkin 4-5 bulan yang lalu. Mau ditongkrongin wartawan, ditanya aneh-aneh atau beragam pernyataan, tanyanya apapun pasti ditungguin. Sekarang udah kayak menghindar. Wes ora gelem jawab. Ya sepertinya ada masalah yang membebani Pak Jokowi sama Gibran sama Kaisang. Kaisang itu nek ngomong ya celap-celup bae. Ya cah enom, pengalaman politiknya masih nol. Lah Pak Jokowi saat ini lebih sering menjalankan aktivitas keluar negerinya. Ya karo dolan. Karo tugas negara dibandingkan bertemu dengan rakyatnya loh. Blusukan ya wis ora tahu itu, ngobrol memantau beberapa harga pangan yang saiki merangkak naik. Harga cabai 100 ribuan nyambel ora pedes sekarang itu. Lah apa Bang Ade berani ngebilangin Pak Prabowo, ngandani Pak Prabowo, ngasih tahu Pak Prabowo apa wani, suruh turun, blusukan, keliling ke sana kemari, tidak hanya bicara di panggung aja, yang materi-materinya sudah disiapkan, mau garek mau cotok plek, ya nggak akan berani. Soalnya cara menjawabnya akan kebablasan dan ngoyo-woro. Lah Gibran sendiri bila jadi narasumber atau pemateri sebuah pertemuan, ya hanya disandingkan dengan orang-orang yang biasa saja. Dia nggak akan mau bila diajak debat dengan tokoh akademisi, ilmuwan. Ya habis memang logika berpikirnya belum mumpuni, urung tekan gitu loh. Nah ini makin menegaskan ini. Dengan kapasitas terbatas, mengapa Gibran terus saja dipaksakan sebagai cawapres? Tanpa dorongan Jokowi, tanpa politik dinasti, tanpa nepotisme. Tidak akan ada pilpres yang seruat sekarang ini, bundet seperti sekarang ini. Lah gimana Bang Ade? Bang Ade Armando, masih tetap menyesatkah panjenengan? Masih sesatkah logika di balik isi kepala panjenengan? Apakah bisa menerima nalar pikiran? Bisa mendengar suara-suara rakyat? Jangan lupa dari mana dirimu berasal. Nah, kebenaran saat ini hanya ada di Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Salam kawan. Sampai jumpa. Tetap di Ngompol. Dadah. 10 menit.